Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Prestasi, perkenalkan saya Devina dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Selaku moderator, ingin mengucapkan selamat datang dalam acara sosialisasi OSNK tahun 2024, bidang ekonomi tingkat SMA MA sederajat. Bagaimana nih kabar sobat prestasi? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya harus tetap semangat ya. Nah, Sobat Prestasi, sedikit informasi bahwa diketahui pendaftar OSN tahun 2023 ada sebanyak 225.710 peserta, khususnya pada bidang ekonomi sebanyak 30.379 peserta. Nah, angka ini dapat menjadi acuan nih bagi para Sobat Prestasi agar lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi ajang SNK tahun 2024. Nah, Sobat Prestasi, saat ini sudah bersama saya narasumber kita. Beliau adalah Ibu Dokter Dwi Wulandari dan Bapak Septian Adi Nugraha. Sebelumnya saya ingin menanyakan kabar Ibu Wulandari dulu nih. Halo Ibu, gimana Ibu kabarnya? Halo Kak Davina, alhamdulillah baik. Kak Davina gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu, saya juga baik. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya Ibu. Pastinya, apalagi menjelang OSNK, harus selalu menjaga kesehatan. Oke, kita lanjut nih ke Bapak Septian. Halo Bapak, gimana kabarnya Pak? Iya, halo Kak Devina, baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Kak Devina nih? Alhamdulillah Pak, saya juga baik. Semoga kita selalu sehat dan gak kalah semangat nih sama Ibu Wulan dan Sobat Prestasi lainnya. Oke, mungkin kita bisa lanjut saja untuk Ibu Wulan dapat menyampaikan materi. Waktu dan jaringan kami persilahkan. Terima kasih Kak Devina. Nah, di sore hari ini kita akan bicara tentang sosialisasi OSNK. Izin untuk share screen ya. Ya, kita akan melaksanakan sosialisasi teknis pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional tingkat kota kabupaten atau OSNK jenjang SMA MA bidang ekonomi tahun 2024. Persyaratan umum. Jadi, untuk bisa mengikuti ajang ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh adik-adik sekalian. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, berminat dan memenuhi syarat minimal pengetahuan. Tentu saja harus mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali, dan hanya bisa mengikuti satu bidang sains dan diusulkan oleh kepala sekolah. Lalu, adik-adik juga bukan medalis emas pada bidang sains yang sama, bukan peserta Olimpiade Sains Internasional pada bidang sains yang sama. Nah, apabila adik-adik terpilih menjadi medalis OSN, harus bersedia mengikuti pelatnas untuk menyiapkan adik-adik untuk ajang internasional. Lalu adik-adik juga harus menyetujui fakta integritas pelaksanaan OSNK, OSNP, dan OSN pada aplikasi Olimpiade. Status kepesertaan adik-adik mengikuti keputusan Dinas Pendidikan Provinsi, di mana adik-adik harus juga memenuhi KKM seluruh mata pelajaran. Adik-adik juga harus mampu mengoperasikan komputer dan tidak terlibat dan atau memakai narkoba. Lalu ada beberapa tahapan dari Olimpiade ini. Yang pertama adalah Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten kota atau OSNK, di mana simulasinya akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 15 Maret 2024, sedangkan pelaksanaannya sendiri akan dilaksanakan di tanggal 25 sampai 27 Maret 2024. Apabila adik-adik berhasil di level OSNK, maka adik-adik akan mengikuti Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi atau OSNP. Dan tanggalnya akan segera ditentukan. Lalu apabila adik-adik lolos di sini, maka adik-adik akan mengikuti Olimpiade Sains Nasional atau OSN. Dan tahapan terakhir adalah Olimpiade Sains tingkat internasional atau International Economics Olympiad. Nah, untuk bidang ekonomi sendiri, jangan lupa dicatat tanggal-tanggal ini ya.
Jadi untuk simulasi OSNK adalah pada tanggal 15 Maret 2024. Sedangkan pelaksanaannya sendiri pada tanggal 27 Maret 2024 pukul 8 sampai 10 WIB. Untuk panduan umum, soal berbentuk pilihan majemuk atau multiple choice dengan 5 opsi jawaban. Waktu yang dialokasikan dalam pengerjaan soal sebanyak 120 menit atau 2 jam tanpa istirahat. Keterlambatan kehadiran tidak akan mendapatkan kompensasi tambahan waktu. Soal terdiri atas pilihan ganda berjumlah 50 butir. Dalam OSNK ini tidak dikenakan nilai negatif atau minus terhadap jawaban yang salah. Tes bersifat tutup buku atau closed book, di mana peserta harus mengerjakan soal mandiri tanpa dibantu oleh pihak lain dan dilarang memanfaatkan perangkat lain ataupun buku atau catatan. Peserta dapat menggunakan kalkulator sederhana selama tes, bukan kalkulator saintifik ya. Peserta dapat menyiapkan alat tulis dan kertas kosong untuk coret-coret. Gangguan teknis peserta, termasuk gangguan listrik atau internet, tidak menambah waktu lomba. Optimistis dan cemerlang dalam bekerja, sebab saudara bukan hanya dituntut untuk cemerlang secara akademis, tetapi juga luhur dalam pekerti dan terampil dalam berteknologi. Nah, di sini ada petunjuk umum. Peserta wajiblah hadir 30 menit sebelum pelaksanaan tes. Harus bawa kartu peserta atau identitas ya. Lalu juga membawa alat tulis yang diperlukan dan tidak boleh saling pinjam-meminjam antar peserta. Lalu tidak boleh membawa alat komunikasi ke dalam ruang tes. Silakan berdoa sesuai keyakinan masing-masing sebelum mengerjakan soal. Lalu peserta juga mengerjakan soal sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh panitia. Peserta melakukan login menggunakan username dan password yang telah dibagikan. Peserta mengerjakan tes sesuai waktu yang disediakan. Petunjuk umum. Berikutnya ya, peserta dapat bertanya pada pengawas dengan mengangkat tangan jika ada hal-hal yang tidak jelas. Tapi dilarang menyampaikan pertanyaan yang mengarah pada jawaban butir soal. Peserta harus bekerja sendiri, tidak boleh bekerja sama, berdiskusi, melakukan kecurangan atau hal-hal lain yang dicurigai atau diduga melakukan kerjasama. Kalau melakukan kecurangan, kami akan mendiskualifikasi. Peserta tidak boleh meninggalkan ruangan sampai batas akhir waktu tes. Oleh karena itu, kita sarankan sebelum tes, pengawas memberitahukan bila ada peserta yang hendak ke toilet, sebaiknya dilakukan sebelum tes berlangsung. Jika ada peserta yang hendak ke toilet pada saat tes, harus seizin atau diantar oleh pengawas. Tapi usahakan supaya tidak mengurangi waktu, lebih baik sebelumnya saja. Peserta dilarang berbicara atau melakukan hal-hal lain yang dapat mengganggu konsentrasi peserta lain. Peserta mengklik tombol Back to the course setelah menyelesaikan tes. Tes akan berhenti secara otomatis ketika waktu tes berakhir. Pelaksanaan OSNK daring, Anda memiliki kesempatan untuk login hanya 1 kali. Isilah nama peserta sesuai nama lengkap Anda dan tanggal lahir. Isilah token sesuai yang Anda terima dari pengawas. Soal pilihan ganda akan tampil pada layar secara berurutan dan dapat kembali melihat soal sebelumnya. Isi jawaban dengan klik pilihan pada abjad atau mengetikkan abjad A, B, C, D, atau E pada keyboard tanpa menekan caps lock. Jika masih ragu dengan jawaban yang benar, dapat mengklik pada pilihan ragu-ragu dan apabila telah yakin, dapat mengisi jawaban lalu menghapus tanda klik ragu-ragu tersebut. Jika sudah selesai, beri tanda tombol yakin mengakhiri tes, lalu klik tanda selesai. Kemudian akan muncul halaman baru untuk mengakhiri tes dan klik tombol selesai. Perhatikan waktu tersisa saat mengerjakan soal pada layar bagian atas aplikasi. Jika waktu habis sebelum Anda menjawab seluruh jawaban, maka aplikasi Anda akan tertutup sendiri dan secara otomatis menyimpan hasil jawaban Anda. Jawaban ragu-ragu tidak akan dinilai sebagai jawaban. Secara teknis akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Adi. Silakan Pak Adi.
Ya, oke, terima kasih Bu Wulan atas penjelasannya tadi. Nah, Sobat Prestasi, mungkin untuk hal teknis ini nggak terlalu beda ya dengan tahun lalu. Jadi untuk view login dari para peserta itu mungkin seperti ini, ada username dan password, nanti akan dikirimkan bagi peserta yang sudah terdaftar. Terus kemudian password ini nanti bisa diganti ya, ini kombinasi angka dan tanda bintang yang dapat dilihat pada kartu login peserta nanti. Jadi untuk username sama password ditunggu saja, nanti akan dibuatkan oleh tim panitia. Nah, nanti jika sudah, Sobat Prestasi bisa langsung klik tombol login untuk masuk ke menu berikutnya. Nah, setelah sudah login, nanti di atas, kanan atas ini ada username kalian. Kalian harus cek apakah betul sudah sesuai dengan username yang kalian dapatkan. Gitu. Jangan sampai mengerjakan dengan data profil yang bukan milik kalian ya. Jadi harus dipastikan sekali lagi. Nah, untuk menu-menunya tidak jauh berbeda, masih sama dan sangat sederhana. Jadi di sini ada soal, nanti ada 5 pilihan jawaban. Jadi nanti tadi di slide sebelumnya sudah dijelaskan, tadi Bu Wulan juga info bahwa kalian bisa klik langsung jawabannya menggunakan huruf A, B, C, D, ataupun E melalui keyboard. Jadi boleh diklik pakai mouse sesuai hurufnya atau boleh pakai caps lock, pakai ini ya, pakai tombol gitu ya. Nggak usah pakai caps lock nggak apa-apa gitu. Nah, di sini ada 3 menu di bawah, yaitu soal sebelumnya, kalian bisa kembali ke soal sebelumnya, ataupun kalian pilih ragu-ragu. Nanti kalau misalkan tiba-tiba ragu sama jawaban dan pengen langsung next itu bisa. Jadi ini bisa maju mundur soalnya. Nanti kita akan buat seperti itu. Jadi untuk bidang ekonomi tidak istilahnya tidak berhenti ya. Jadi kalian bisa pilih soal yang mana dulu. Jadi misalkan ada yang mau mulai dari soal nomor 8, nomor 9 ataupun apa silakan aja. Ini tinggal diklik di kotak bagian atas di sini. Jadi langsung lompat nanti gitu ya. Untuk menghapus jawaban, kalian cukup klik 1 kali mouse di pilihan yang soalnya. Nanti akan hilang bulatnya. Nanti kalau diklik nanti akan keluar bulat warna biru. Nah, kalau misalkan mau pindah jawaban, tinggal diklik dulu sekali untuk menghilangkan jawaban, kemudian baru jawaban yang benar. Itu ya, semudah itu. Jadi tidak sulit, hanya paling harus hati-hati dan lebih teliti lagi mengenai soal yang diberikan. Nah, nanti ketika kalian pilih yang kotak tadi, lompati soal, itu akan keluar tampilan seperti ini. Nah, kamu bisa langsung klik mana bagian yang pengen kamu kerjain dulu, yang mudah-mudah biasanya ya, yang mudah-mudah dulu untuk menghemat waktu, jadi bisa langsung mengerjakan dulu, bisa lompat-lompat gitu. Nah, untuk tampilan ini seperti ini ya. Jadi kalau warna hitam itu soalnya sudah kamu buka, sudah kamu baca, tapi belum tentu dijawab. Jadi kamu harus hati-hati. Nah, kalau yang sudah terjawab itu yang warna biru. Jadi ini yang tampilan live ya, nanti yang sudah terisi gitu. Nah, kalau putih ini soalnya belum dibuka atau belum dibaca. Jadi kamu bisa cek. Nah, kalau yang kuning itu kamu tandain. Berarti tadi sobat prestasi pilih warna pilih soalnya itu ragu-ragu. Nah, itu bisa untuk menghemat waktu atau misalkan untuk mempercepat supaya tugas kalian bisa selesai dengan tepat waktu. Jangan lupa ya timernya nanti diperhatikan. Kemudian untuk ketika nanti sudah di soal nomor 50, tadi kan sudah disampaikan Bu Wulan bahwa soalnya itu terdiri dari 50 soal pilihan ganda, tidak ada esai untuk di tahap OSN K yang 2024. Jadi nanti ketika sudah selesai, sudah yakin dengan semua jawaban, dicek lagi sesuai daftar soal tadi, kalian bisa klik selesai. Nah, ketika selesai nanti akan muncul tampilan konfirmasi. Nah, kalau nanti masih ada yang kalian tandain ragu-ragu, tampilannya tidak akan seperti ini. Nanti tidak akan keluar tulisan selesai atau tidak. Tapi ada tulisan bahwa ada soal yang masih ditandai
dengan flag yang warna kuning tadi gitu ya. Jadi kalian harus menghapus dulu, dihapus dulu tanda ragu-ragunya, diklik aja nanti di bagian ragu-ragu. Jadi kalau sudah yakin semua, tinggal klik centangnya ini, kemudian tombol selesai gitu. Nah, kalau ini sudah selesai, ya berarti soal kalian sudah otomatis tersimpan oleh sistem. Pak, tapi kalau misalkan waktunya sudah habis, saya belum sempat melakukan ini, apakah jawaban masih tersimpan? Ya, betul. Nanti akan tetap tersimpan. Jadi nggak usah takut kalau misalkan lupa ngelihat waktu, tiba-tiba waktunya habis, terus kemudian pas di akhir belum sempat melakukan proses ini. Nggak usah khawatir, nanti tetap tersimpan sesuai dengan jawaban yang terakhir. Nah, tapi untuk yang ragu-ragu, itu ya dianggap tidak ada jawaban ya. Jadi untuk sobat prestasi harus lebih teliti lagi dan jangan sampai kehabisan waktu. Time management sangat penting untuk kegiatan di OSN ini. Jadi selain juga harus cermat tadi membaca soalnya, juga harus mengatur time manajemennya supaya adik-adik sobat prestasi ini tidak terburu-buru dalam mengerjakan gitu ya. Waktunya 2 jam dan itu sangat cukup sekali untuk 50 soal. Jadi kerjakan dulu yang mudah, baru nanti sobat prestasi bisa mulai mengerjakan yang lainnya. Itu ya tips dari saya. Mungkin itu saja penjelasan teknis dari saya, Bu Wulan. Saya kembalikan ke Bu Wulan dan ke Kak Devina tadi. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Wulan dan Bapak Septian. Wah, penjelasannya sangat jelas dan mudah dipahami ya Sobat Prestasi. Nah, selanjutnya nih ada beberapa pertanyaan dari Sobat Prestasi yang saya mau ditanyakan terkait perlombaan ini. Yang pertama itu, apakah boleh nih Bu, Pak, membangga atau menggunakan kalkulator? Jika diperbolehkan, kalkulator jenis seperti apa Ibu? Oke, untuk kalkulator diperbolehkan asal kalkulator sederhana. Jadi jangan yang ada rumus-rumusnya, jangan yang saintifik. Kalkulator sederhana saja. Oke, baik Ibu. Selanjutnya, apakah boleh nih menggunakan jam tangan? Karena dapat diketahui sekarang sudah ada smartwatch, Bu, yang mudah bagi para pengguna untuk mengaksesnya. Oke, kita sarankan untuk tidak usah menggunakan jam tangan. Toh timer sudah ada, waktu sudah ada ya, jadi tidak usah pakai jam tangan. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Selanjutnya nih Bu, terakhir mungkin Ibu Wulan atau Bapak Septian dapat menyampaikan tips dan trik nih agar Sobat Prestasi semangat dan dapat belajar dengan giat sehingga memperoleh medali emas pada tahun ini. Oke, saya sampaikan dulu ya, nanti Pak Adi tinggal menambahkan. Yang pertama, pelajari kisi-kisi atau silabus dari Olimpiade Sains Ekonomi. Saya coba refresh kembali ya. Jadi, Olimpiade Sains Ekonomi ini ada 2 topik besar yang akan kita tanyakan di soal-soal. Yang pertama adalah topik economics, yang kedua adalah topik literasi keuangan. Nah, topik economics akan berisi ekonomi makro, ekonomi mikro, ekonomi internasional, ekonomi moneter. Jadi cukup lengkap. Dan kita juga sarankan untuk banyak membaca sumber-sumber belajar yang sudah kita sarankan. Salah satunya adalah The Core Economics dan juga Economics dari Gregory Mankiw. Nah, untuk literasi keuangan juga ada banyak topik terkait literasi keuangan pribadi seperti misalnya budgeting, tapi juga harus lebih memahami untuk hal-hal seperti menghitung masalah interest rate dan yang lain-lainnya. Begitu juga tentang masalah perbankan dan pasar modal. Jadi belajarnya harus lebih ditekankan ya dari sekarang sesuai topik-topik yang akan kita lombakan. Lalu juga jangan putus asa, walaupun pesertanya banyak, tapi kalau adik-adik mau belajar dengan baik, insya Allah saya rasa pasti akan bisa mengerjakan soal. Karena di OSNK ini, sebenarnya soal-soal ini levelnya masih sangat dasar. Jadi adik-adik harus selalu mengasah kemampuan dan juga menambah pengetahuan dengan banyak membaca dari berbagai sumber.
Mungkin Mas Adi bisa menambahkan? Oke, terima kasih Bulan. Kalau saya mungkin lebih menekankan ini saja untuk sobat prestasi. Jadi sebagai pertimbangan nanti untuk yang lolos akan dipilih di faktor di lolos ke OSN nasional nanti ya. Itu salah satunya adalah faktor kecepatan menyelesaikan soal. Nah, kalau misalkan nanti bisa lebih cepat dan jawabannya lebih benar, itu akan jadi satu pertimbangan juga. Jadi time management tadi sekali lagi ini adalah hal yang penting. Jadi kalau misalkan sobat prestasi adik-adik nanti bisa eh, selesai dengan tepat waktu dan lebih cepat dan tepat, ya itu bisa jadi peluang untuk lolosnya ini lebih besar ya Bu ya. Jadi tadi silabus sudah, nah tinggal ngatur time manajemennya. Jadi nggak usah khawatir, besok juga tidak perlu panik, kerjakan dengan santai gitu kan. Ya anggap aja lagi belajar atau misalkan lagi menjawab soal-soal aja. Jadi nggak usah yang kayak wah ini harus selesai cepat, harus ditungguin ngerasa kayak diawasin gitu. Ya dianggap aja dibikin santai supaya nggak grogi. Karena apa? Kalau misalkan kondisinya kita lagi grogi, itu biasanya kita tiba-tiba ngeblank gitu. Nah, kalau dibikin santai dulu itu lebih enak gitu ya Bu ya. Betul. Itu mungkin tipsnya Bu. Baik, terima kasih Ibu Ulan dan Bapak Septian atas tips dan triknya nih. Semoga Sobat Prestasi dapat mengerjakan soal-soal OSNK tahun ini, dan semoga teman-teman dapat termotivasi ya agar lebih giat lagi dalam belajar dan fokus untuk mengerjakan soal-soal OSNK tahun ini. Nah, kita udah sampai di penghujung acara nih. Semoga sosialisasi OSMK terkhusus bidang ekonomi dapat membantu dan bermanfaat untuk sobat prestasi dalam kelancaran ajang bergengsi di Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten kota tahun 2024. Baik, terima kasih kepada Ibu Wulan dan Bapak Septian selaku narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan sosialisasi ini. Semoga OSNK tahun ini dapat menemukan talenta Indonesia yang dapat bersaing di ajang internasional. Sekian sosialisasi pada hari ini. Saya Devina selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.